Kayak tips dari aku sih, yang pertama, kenapa ini bisa terjadi tuh memang dari banyak banget aspek gitu ya, dari mulai psikologisnya tuh paham, si penipu tuh udah paham banget. Terus yang kedua itu dari data pribadi yang bisa di-scam kapan aja, dan kadang orang nggak sadar kalau dia tuh lagi sebar data pribadi, misalnya dari screenshot atau dia misalnya join ke wifi yang public gitu ya. Terus juga dia nggak sengaja nge-share, misalnya dia kesorot sama kamera-kamera di mana aja gitu. Pokoknya beneran harus hati-hati banget dibandingin tiba-tiba udah terjadi, ya udah nggak bisa diapa-apain. Karena teknologi yang sekarang tuh sebenarnya kalau secara security tuh udah bagus, tapi ada aja celahnya gitu. Dan kalau walaupun dengan teknologi yang sebagus itu, balik lagi gitu, karena si orang lain bisa akses data penggunanya, jadi seakan-akan pengguna, dibandingin kalau sistem dulu yang autentifikasinya beneran orang harus datang, misalnya mau bayar, mau transfer ke bank gitu. Nah gitu sih singkatnya ya. Nah pertama kan lindungi data-data pribadi kita ya, baik dari cara kita ngaksesnya, dan dari gimana lingkungan kita tuh pas lagi ngaksesnya. Pertama tuh kalau kita lihat gitu lingkungan kita tuh memang aman nggak buat ngakses. Pertama misalnya dari wifi-nya, terus ada nggak kamera-kamera yang berbahaya gitu ya, yang mencurigakan. Terus juga kita harus cek gitu orang-orang di sekitarnya jangan sampai ada yang mencurigakan, tapi jangan terlalu parno gitu. Maksudnya kita tuh mau transaksi itu juga bisa bikin orang tuh nggak punya niatan buruk jadi punya niatan buruk. Karena kan belakangan ini juga banyak modus ya, gimana caranya si penipu tuh ngakses kontak kita. Ya intinya bisa dengan ngeklik link atau download juga, dia naruh robot something lah ya, jadinya bisa ngakses data kita. Pokoknya data kita tuh bernilai gitu, mulai dari misalnya ngobrol sama orang itu, bahkan kalau bisa dijaga gitu, jangan terlalu nge-expose data pribadi, misalnya nama, tempat kerjaan, dan lain-lain gitu. Karena kita nggak tahu gitu, dia bisa ngaku-ngaku jadi kita. Dan tambahan lagi sih, jadi misalnya kita nyimpen kontak-kontak orang kerabat kita itu juga, dia bisa dengan sistem teknologi penipuan saat ini tuh, dia bisa ngemetain gitu hubungan antara kita sama kontak-kontak yang di kita gitu. Kan kalau kita mau ngakses platform atau aplikasi tuh nanti suka ada ya permintaan untuk akses kontak misalnya, atau foto dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kalau ada screenshotan data-data pribadi kan juga bahaya. Nah jadi kalau misalnya kita nyimpen kontak kerabat kita tuh, misalnya nulisnya my mom gitu, atau enggak ayahku, atau teh siapa, kak siapa gitu. Pokoknya itu kan kelihatan ya kalau misalnya hubungannya dekat. Dan nanti dia juga bisa nelusurin, oh orang ini dekatnya sama ini, terus oh dia data pribadinya dicari lagi. Nah jadi mulai sekarang sih kalau aku pribadi nyimpen nomor siapapun jadinya nama lengkap aja, biar nggak bisa ketres juga. Sebenarnya harus ekstra sih kalau sekarang ya, aku nggak terlalu overthinking juga, cuman berusaha selama maksudnya effortnya nggak terlalu susah, dan juga sebenarnya nggak bikin yang gimana-gimana gitu. Jadi intinya dengan scamming itu, dia bisa jadi pura-pura uh, menjadi CS, atau misalnya orang yang tahu data pribadi kita, terutama data keuangan ya, data pribadi untuk keuangan, data nasabah kayak gitu. Dia pura-pura jadi itu, dan dia tahu kayak beberapa spesifik informasi kita yang mungkin orang juga nggak tahu. Nah di situ bikin percaya. Kedua juga dia bisa pura-pura jadi orang di sekitar kita, entah aku jadi keluarga kita, sahabat, atau teman kerja dan lain-lain gitu. Nah dengan gitu kita percaya juga. Jadi itu sih sebenarnya, karena gimana secara psikologis kita mempercayai orang itu untuk ngelanjutin transaksi atau hal-hal lainnya, keputusan-keputusan kita terhadap akun kita gitu, dengan percaya jadi mau ngasih akses buat nge-upgrade akun, atau nggak dapetin data pribadi yang lainnya dihubungkan, ataupun bisa kita diminta buat nge-reveal data-data lainnya gitu, jadinya ketahuan data yang lainnya. Dan jangan cuman ngelindungi data pribadi kita sih, apalagi data orang lain. Kalau ada yang nanyain
ya maksudnya nggak make sense gitu tiba-tiba nanya data orang, tapi banyak faktor gitu, banyak cerita yang bisa dikarang, skenario yang bisa dikarang para penipu itu.